teranglah kini hatiku, Tuhan memegang tanganku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memegang tanganku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saya akan bacakan Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan akan menuntun setiap kita di jalan yang benar di tengah situasi yang sulit ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya Engkaulah gembala kami Tuhan. Dan Engkau menuntun kami. Bahkan di saat-saat yang sulit Tuhan, Engkau tetap menuntun kami. Dan Engkau tidak pernah kehilangan akal. Dan Engkau tidak pernah kehilangan jalan Tuhan. Karena Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu Tuhan. Hari ini kami kuatkan jemaat Tuhan, supaya mereka yang mendengar dan menyaksikan tayangan ini Tuhan, tetap percaya Tuhan gembala mereka akan menyediakan segala yang diperlukan dan segala yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami siap tetap bersukacita lewat ibadah raya kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati, silakan Elia. Sebab Engkau Tuhan ada di dalam pihak kami. Bersamamu kami tidak akan takut Tuhan. Oh, Yesus, Engkau di pihakku. Mari nyatakan, tenang. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Oh, tenang,
Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Yesus tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Tenanglah, tenang, tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit hatiku tetap percaya. Oh, mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Sebab Tuhan di pihak kami, hey, Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Sebab kami percaya Tuhan, mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku, oh, Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya, sebab namamu besar Tuhan. Oh,
Sebab Yesus adalah nama yang berkuasa. Engkau yang telah memberikan dirimu disalibkan, telah menerima nama lebih dari segala nama. Dan oleh barang siapa percaya dengan nama itu, boleh menerima keselamatan dan disembuhkan. Kami meninggikan namamu Yesus. Nama yang indah, nama yang berkuasa. Yes Lord. Amin. Yesus, namamu indah di dalam hidupku. Yesus, Yesus, namamu ajaib di setiap langkahku. Takkan ku berhenti memujimu, menyembahmu selalu. Setiap saat ku rindu dekatmu, menikmati kasih-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidupku selamanya. Oh, nama yang indah, Yesus. Yesus, Yesus, namamu indah di dalam hidupku. Yesus, Yesus, namamu ajaib di setiap langkahku. Takkan ku berhenti memujimu, menyembahmu selalu. Setiap saat ku rindu dekatmu, menikmati kasih-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidupku selamanya. Yesus, oh, nama yang indah, nama yang ajaib. Ku sembah Kau. Yes, takkan ku berhenti memujimu, menyembahmu selalu. Setiap saat ku rindu dekatmu, menikmati kasih-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidupku selamanya. Takkan ku berhenti memujimu, menyembahmu
menyembahmu selalu. Setiap saat ku rindu dekatmu, menikmati kasih-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidupku selamanya. Menikmati kasih-Mu dan kemurahan-Mu, menikmati kasih-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidupku selamanya. Yesus, oh. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak pernah berubah dan firman-Mu adalah dasar yang kuat untuk setiap kami melalui setiap kesukaran. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang urapi, hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya ada urapan daripada Roh Kudus yang juga menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara, saya bersyukur saudara boleh menyapa setiap saudara dimanapun saudara berada, di tempat saudara masing-masing tentunya. Saat ini saya ada di RKT, di ruang ibadah kita. Ya, praktis sebenarnya hampir kosong ruangan ini saudara, tetapi ada beberapa rekan-rekan kita yang luar biasa dari tim penyembahan, yang juga ada bersama-sama dengan saya, dengan para pemimpin, untuk juga boleh terus bersekutu dan boleh juga membagikan kebenaran firman Tuhan, sukacita memuji Tuhan kepada setiap saudara. Hari ini saudara, saya akan sampaikan renungan firman Tuhan yang judulnya adalah Don't worry, be happy. Enggak perlu khawatir, tetaplah bersukacita. Hari ini saudara, begitu banyak alasan untuk kita boleh menjadi khawatir. Kita mungkin khawatir akan kesehatan kita. Kita mungkin khawatir akan pekerjaan kita. Kita mungkin khawatir akan kondisi keuangan kita, usaha kita, karir kita, pekerjaan kita. Ada banyak hal. Dan hari ini situasinya bukan hanya kesulitan yang kita hadapi, tetapi kesulitan yang dialami oleh hampir seluruh manusia di dunia ini. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi dasar sukacita buat setiap saudara dan melenyapkan setiap kekhawatiran yang dapat melumpuhkan setiap kita orang-orang percaya. Untuk itu saudara, kita akan lihat firman Tuhan dan saya akan bacakan buat setiap saudara, diambil dari Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan buat setiap saudara. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kekhawatiran
hari ini, saudara, begitu banyak mendominasi pikiran setiap manusia, apakah itu orang percaya atau mereka yang di luar Tuhan. Karena situasi yang hari ini dihadapi adalah situasi yang extraordinary. Situasi kesulitan yang mungkin seumur hidup kita baru kali ini kita hadapi. Kekhawatiran merupakan sesuatu yang wajar. Ada banyak orang berkata, ya tentu orang khawatir. Selama kita bernafas, tentu kita merasa khawatir. Dan saya amini, tentu. Menurut saya kekhawatiran adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai ciptaannya, supaya kita aware, supaya kita boleh mengerti apakah kita dalam situasi yang terancam. Dan kita boleh antisipasi untuk membuat hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita boleh terselamatkan daripada sebuah bahaya misalnya. Tapi saya mau jelas, saudara, yang kita sedang renungkan hari ini adalah kekhawatiran yang bukan yang seperti itu. Karena yang seperti itu adalah kekhawatiran yang sehat. Jadi kekhawatiran yang sehat, saudara, adalah kita mempunyai satu gambaran dalam pikiran kita tentang situasi yang tidak begitu menguntungkan di masa yang akan datang tentunya. Dan karena itu kita membuat beberapa perencanaan-perencanaan, antisipasi-antisipasi, sehingga kita boleh memanage, kita boleh menghadapi masalah itu dengan baik ketika waktunya tiba. Tentu Alkitab mengajarkan banyak hal, bagaimana kita membuat antisipasi tentang hal yang bisa terjadi di masa depan, saudara. Tuhan Yesus berkata, kalau saudara baca dalam Lukas 14 nanti, saudara, dikatakan ketika kita akan membangun menara, bukankah mereka akan duduk dulu untuk menghitung berapa anggarannya? Jangan sampai ketika mereka mulai membangun, karena mereka nggak punya budget yang cukup, uang yang cukup, dan kemudian mereka berhenti membangun. Kalau begitu, kalau kita punya kekhawatiran yang seperti itu adalah kekhawatiran yang sehat. Membuat planning, membuat rencana, sehingga hal itu nggak terjadi. Kita nggak akan dibilang orang bisa membangun dan nggak bisa menyelesaikannya. Itu adalah kekhawatiran yang sehat. Dan kita sedang tidak bicarakan kekhawatiran yang seperti itu. Ada kekhawatiran yang lain yang saya bilang sebagai kekhawatiran yang tidak sehat. Unhealthy worriness. Di mana seseorang mempunyai satu gambaran situasi yang tidak menguntungkan atau yang buruk di masa yang akan datang. Dan situasi itu begitu menghantui, begitu membuat dia tidak berdaya, sehingga dia menjadi sulit untuk melakukan aktivitas secara normal. Bisa dikatakan kemudian dia menjadi tidak berdaya, dia menjadi dilumpuhkan oleh kekhawatirannya itu. Dia gagal untuk membuat langkah-langkah antisipasi, dan kemudian dia malah menjadi dikendalikan oleh kekhawatiran itu. Itulah yang saya sebut sebagai kekhawatiran yang harus kita hentikan. Ketika waktunya tidur, dia nggak bisa tidur. Ketika waktunya makan, dia nggak bisa makan. Dia nggak bisa produktif. Karena kekhawatiran itu begitu mengontrol, mengendalikan hidupnya. Kekhawatiran yang seperti ini Tuhan bilang bahwa harus dihentikan. Karena dia bilang dalam Matius 6, ayat yang ke-27, ya kan, siapakah karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada hidupnya. Tuhan bilang itu harus dihentikan. Dan Paulus dalam surat yang tadi kita baca dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Do not worry about anything. Jadi nggak ada satu alasan pun yang dapat diterima oleh Tuhan ketika kita menjadi khawatir yang seperti tadi, saudara. Khawatir yang mengendalikan hidup kita, khawatir yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Dan kalau saudara lihat dalam surat yang tadi kita baca, do not worry about anything, itulah bukan sebuah himbauan, itu bukan sebuah saran, itu bukan sebuah nasihat, tapi itu adalah sebuah perintah. Kalau Tuhan berkata, do not worry, dan kemudian kita worry, dan kemudian kita khawatir, artinya apa, saudara? Kita sedang melanggar firman Tuhan. Kita sedang berbuat dosa. Kalau begitu, saudara, hari-hari ini kita perlu banyak bertobat, karena kita banyak sekali khawatir. Dan kita perlu hentikan itu semua. Nah, surat yang tadi, saudara, saya ambil dari surat Filipi. Cuma ada 4 pasal, saudara. Dan saudara perlu tahu latar belakang daripada surat Filipi ini. Ketika dia menuliskan surat Filipi ini,
Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, dikatakan saudara dalam Filipi 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-13, aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi situasinya ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi dan kepada jemaat di Depok, saudara, dia dalam situasi yang tidak baik sama sekali karena dia ada di dalam penjara. Dan ada banyak ahli mengatakan kemungkinan besar dia ada di Roma. Dan kalau memang benar dia ada di penjara di Roma, itu adalah masa-masa akhir hidupnya. Dia nggak begitu pasti apa yang terjadi setelah itu, apakah dia boleh keluar dari penjara, apakah dia akan dihukum mati. It's about life and death, tentang hidup dan mati. Pun demikian, saudara, di dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan, situasi yang buruk, saudara, tidak pasti antara hidup dan mati, dia menulis surat Filipi yang dikenal sebagai surat sukacita, the letter of joy, saudara. Saudara baca dalam bahasa Indonesia surat ini, kalau saudara search berapa kali sukacita muncul dalam 4 pasal, saudara. Kalau saya hitung, saudara, ada 16 kali. Dalam 4 pasal sukacita muncul, bersukacitalah, sukacita yang daripada Tuhan dan seterusnya, saudara. Dia menulis kepada setiap saudara sekalian dalam situasinya yang sangat tidak menguntungkan, dalam kesukaran, kesulitan, sama seperti hari ini yang sedang kita hadapi. Do not worry, bersukacitalah. Dia katakan bersukacitalah, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. 2 kali dia ulang, saudara. Sebuah kebenaran, saudara, yang sungguh-sungguh membuat kita melihat apa yang terjadi dengan Paulus. Kenapa dia meresponi situasinya yang sangat tidak menguntungkan dengan sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal. Bukan hanya dia bersukacita, tapi dia boleh mengalirkan sukacita itu kepada orang-orang yang ada di luar penjara, dalam situasi yang jauh lebih baik daripada dia. Bagaimana mungkin? Kok bisa dalam situasi yang seperti itu, dia bisa memaintain, dia bisa memelihara sukacita dalam dirinya, dan bahkan memberkati orang lain, untuk menasihati orang lain untuk bersukacita. Untuk itu, saudara, dalam pelajaran ini, saudara, kita akan melihat apa yang sebenarnya menjadi rahasia, langkah-langkah yang Paulus mau, saudara, saya lakukan untuk kita boleh bersukacita dan menghentikan kita punya kekhawatiran. Yang pertama, saudara, yang perlu kita lakukan, step yang pertama adalah bersukacitalah. Simple, saudara. Itu langkah pertama yang kita harus lakukan. Dikatakan di ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Be joyful, saudara. Saya harus bedakan, saudara. Ada sukacita yang dunia tawarkan. Ada sukacita yang surga tawarkan. Ada yang namanya worldly joy, saudara. Dunia bisa memberikan kita sukacita, saudara. Tetapi sukacita yang dari dunia ini, saudara, kalau saudara andalkan itu, sukacita itu sangat bergantung kepada situasi. Ketika situasinya baik, maka saudara menjadi bersukacita. You are feeling well because of your situation. Tapi ketika situasinya menjadi buruk, and you are feeling bad, saudara akan menjadi punya perasaan yang tidak bersukacita. It's ups and down, naik dan turun. Sangat bergantung kepada situasi yang saudara hadapi. Itulah sukacita yang dunia tawarkan. Tetapi, saudara, yang Paulus maksudkan adalah heavenly joy, yang tidak bergantung kepada situasi. Sama seperti apa yang Paulus alami ketika dia ada di dalam penjara, saudara. Dia tetap, saudara, bisa bersukacita. Karena definisi sukacita yang dia mau ajarkan kepada saudara dan saya sama sekali tidak bergantung, sama sekali nggak ada hubungannya dengan situasi eksternal yang dia sedang hadapi. Karena faktanya pada saat itu dia ada di dalam satu kondisi yang sangat buruk di dalam penjara, saudara. Sesuatu yang dia boleh celebrate di dalam, saudara.
inside himself, di dalam hatinya. Dia bisa celebrate, saudara, celebration di dalam hatinya. Dan itulah yang menjadi sumber sukacitanya. Saudara, saya ingat ketika anak saya berumur kira-kira 2 tahun, saudara, 1 sampai 2 tahun, ketika dia sakit, saya akan bawa dia ke sebuah seorang dokter spesialis anak. Dan di sana, saudara, yang menakjubkan adalah ketika saya mulai masuk ke ruangan itu, dan ada banyak sekali dekorasi yang membuat anak-anak senang. Di dalam ruang tunggunya disiapkan playground. Dan anak-anak itu yang semuanya menderita sakit, saudara, mulai bermain dan melupakan apa yang mereka rasakan. Kalau saudara mempunyai sukacita yang daripada Tuhan, heavenly joy yang tidak tergantung kepada situasi, sepertinya adalah saudara punya playground inside your heart. Saudara punya playground di dalam diri saudara. Dalam situasi yang painful, situasi yang sulit, yang sukar, saudara tetap bisa celebrate seperti anak-anak itu yang bermain ketika mereka ada di tengah-tengah kesakitan. Kalau saudara baca kisah para rasul, saudara, kisah 16, ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Mereka dibelenggu, saudara. Di tengah-tengah malam, saudara. Dikatakan mereka berdoa dan memuji Tuhan, saudara. Bukankah itu sesuatu yang dari dalam, saudara? Situasinya begitu sangat tidak menguntungkan. Mereka ada di dalam penjara, mereka dibelenggu dan tengah malam, saudara, tapi mereka memuji Tuhan. Mereka bersuka cita. Demikianlah harusnya saudara dan saya sekarang ini. Hari ini ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Wabah yang sangat mendunia ini sangat membuat kita khawatir. Bagaimana tentang pekerjaan kita, bagaimana tentang masa depan kita. Gak ada yang pasti, karena kita belum melihat ujungnya, saudara. Tapi di tengah masalah yang seperti itu, kalau kita punya sukacita yang ada di dalam, heavenly joy, we can always celebrate God inside us. Amin, saudara. Berikutnya, saudara, dia katakan bersukacitalah. Dia gak katakan sukacitalah, dia katakan bersukacitalah. Be joyful. Bersukacitalah namanya kata kerja, saudara. Aktif, saudara. Saudara nggak bisa pasif, duduk-duduk saja seharian, saudara, dan mengharapkan bahwa sukacita itu akan turun dari surga. Nggak bisa, saudara. Saudara harus melakukan bagian saudara. Saudara harus bersukacita. Baru kemudian sukacita itu akan datang, saudara. Jadi saya mau himbau kepada setiap saudara, saudara harus bersukacita. Saudara bisa memuji Tuhan dalam kesulitan yang saudara alami. Saudara bisa confess firman Tuhan. Saudara bisa menari. Saudara bisa bersyukur untuk setiap janji-janji Tuhan. Yang jelas, saudara perlu aktif melakukan. Karena kalau enggak, saudara nggak akan pernah bersukacita. Yang sering kita lakukan, saudara, di tengah kesukaran, kesulitan, kita bukan bersukacita, tapi sering kali kita komplain. Sering kali kita bersungut-sungut. Kenapa itu terjadi dalam masa hidupku? Kenapa itu nggak terjadi di masa zaman sebelum Jepang mendarat? Zaman opungku misalnya. Kenapa saat ini? Kenapa Tuhan? Aku begitu sibuk hari-hari ini membangun karirku. Kenapa hari-hari ini itu terjadi? Dan kita mulai komplain kepada Tuhan. Saudara tahu, ketika dalam kesukaran, kesulitan, dan kita mulai komplain, saudara, sebenarnya kita sedang memberi makan nutrisi kepada kekhawatiran, saudara. Masalah ini sudah sangat besar, saudara. Dan kalau kita komplain, sebenarnya kita sedang memberi makan sehingga masalah ini menjadi bertambah besar. Enggak ada untungnya, saudara. Karena itu, saudara harus hentikan untuk komplain, bersungut-sungut, dan sebagai gantinya, saudara lakukan langkah yang pertama, yaitu apa, saudara? Bersukacitalah senantiasa. Untuk saudara dapat menghilangkan kekhawatiran. Langkah yang kedua, saudara, kita mau lihat. Langkah yang kedua, saudara, dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, 6b, saudara, dikatakan demikian. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Langkah berikutnya, saudara, setelah bersuka cita, langkah berikutnya adalah berdoa, saudara. Berdoa. Berdoa, saudara. Berdoa, saudara. Saudara tahu, ketika dalam kesukaran, kesulitan, dan kita mulai komplain kepada Tuhan. Sebenarnya kita sedang memberi makan nutrisi kepada kekhawatiran, saudara. Masalah ini sudah sangat besar, saudara. Dan kalau kita komplain, sebenarnya kita sedang memberi makan sehingga masalah ini menjadi bertambah besar. Enggak ada untungnya, saudara. Karena kalau enggak, saudara
Doa adalah relational communication. Adalah satu komunikasi yang relasional dengan Bapa kita di sorga. With our Father in heaven. Kalau dalam situasi sulit seperti ini, kita masih juga nggak berdoa sebagai orang percaya, kebangetan, saudara. Ini waktunya, ya kan? Untuk kita anak-anak Tuhan, saudara, melipat tangan, bersujud, saudara, berdoa untuk mengandalkan Tuhan. Ketika kita berdoa, saudara, apa yang terjadi? Kita mengingat siapa yang menjadi Bapa kita. Bapa kita yang di sorga. Lihat, saudara, our Father in heaven. Implikasinya luar biasa. Kita bukan hanya punya Bapa yang biasa-biasa, saudara, yang menguasai dunia ini, no, saudara. More than that, kita punya Bapa di sorga, yang bertakhta di sorga, saudara. Dan kalau dia di sorga, saudara, dia bisa melihat segala sesuatu. Dia bisa melihat masa depan, saudara. Dia tahu apa yang terjadi. Dia mengendalikan alam semesta ini. That's our Father in heaven, saudara. Yesus bilang, saudara, engkau lihat burung-burung di udara, mereka nggak pernah menabur, mereka nggak pernah menuai, nggak pernah mengumpulkan, tetapi diberi makan oleh Bapamu. Lihat, saudara, burung-burung yang nggak ada harganya itu, saudara, Bapa beri makan, saudara. Kemarin waktu saya bangun pagi, saya lihat ada beberapa burung di depan kamar saya, saudara. Dan mereka berkicau berisik sekali, saudara. Saya nggak pikir mereka punya deposito, saudara. Tapi saudara tahu kenapa mereka berkicau, saudara, dengan riangnya? Karena Bapa beri mereka makan. Dan kalau Bapa yang beri burung-burung itu makan, bagaimana dengan saudara dan saya? Bukankah kita lebih daripada burung-burung itu, saudara? Itu yang menjadi alasan untuk kita boleh berdoa, saudara. Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang bertanggung jawab, Bapa yang mengendalikan hidup kita sampai ke hal-hal yang detail, saudara-saudara sekalian. Setelah saudara berdoa, Paulus katakan bersyukur, saudara, bersyukur. Dalam situasi buruk, saudara, hari ini yang kita belum tahu ada ujungnya. Pertanyaannya, kok kita bersyukur? Bagaimana kita bisa bersyukur untuk sebuah masalah yang belum kelihatan ujungnya? Apa yang harus kita syukuri? Kalau kita belajar dari Alkitab, saudara, waktu Yesus beri makan untuk lebih daripada 5.000 orang, saudara. Ada 5.000 orang yang dia harus beri makan, saudara. Dan dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan. It's not enough. Nggak cukup untuk 5.000 orang lebih, saudara. Tapi kita lihat apa yang Yesus lakukan. Dia ambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dan kemudian dia menghadap ke langit. Dia berdoa dan bersyukur memuji Tuhan. Lihat, saudara. Yesus, saudara, bersyukur untuk sesuatu yang gak cukup, saudara. Di tengah-tengah masalah yang dia hadapi, dia harus memberikan supply kepada lebih daripada 5.000 orang. Dia bersyukur. Bukankah harusnya saudara dan saya juga demikian? Tapi mungkin saudara bilang, ya itu kan Tuhan Yesus, dia Tuhan. Saya kan penuh dengan kelemahan. Oke, kalau begitu kita lihat cerita yang lain, saudara. Saudara baca kisah dari Daniel, saudara. Daniel sendirian, berhadapan dengan teman-temannya, koleganya di istana, yang sangat membenci Daniel. Dan berkata bahwa Daniel harus kita hentikan. Daniel harus kita jerat. Kita tahu, karena dia punya satu karir yang sangat bagus. Dan bagaimana mereka menjerat Daniel, mereka coba untuk membujuk raja untuk mengeluarkan satu undang-undang supaya Daniel bisa dijerat. Karena mereka tahu Daniel menyembah Allah Israel dan bukan Raja Darius, saudara. Dan kita tahu ketika undang-undang itu dikeluarkan, Daniel is in trouble, saudara. Nah, kalau saudara baca kisahnya, saudara, dia berdoa 3 kali sehari ke Allah Yerusalem. Dan dia bersyukur memuji Tuhan, saudara. Kita lihat, saudara, dalam situasi yang sulit, saudara, kita boleh melihat bahwa bersyukur adalah kekuatan daripada orang-orang percaya. Kalau begitu, saudara, kalau saudara bersuka cita di dalam Tuhan, kalau saudara berdoa dan bersyukur, hasilnya apa? Saudara akan dapatkan hasilnya ketika saudara setia melakukan itu.
saudara akan mendapatkan ayat yang ke-7, saudara, dikatakan ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. You will have the peace from God. The peace from God that will make you calm. Di dalam situasi yang chaos, saudara, dalam situasi yang sulit, saudara, ketika saudara mendapatkan damai sejahtera Allah, maka saudara akan merasa tenang, saudara. Itulah bedanya orang-orang yang mendapatkan damai sejahtera Allah, saudara. Mereka tenang, meskipun masalahnya belum selesai, meskipun masalahnya juga belum kelihatan ujungnya, tapi mereka dikuasai oleh damai sejahtera Allah, saudara-saudara sekalian. Tapi saudara, kalau saudara melakukannya dan mendapatkan damai sejahtera Allah, jangan lupa, saudara, saudara harus menjaga damai sejahtera Allah ini. Seringkali, saudara, kita merusak damai sejahtera Allah ini. Bagaimana caranya untuk kita tidak merusak damai sejahtera Allah yang kita dapatkan? Dia katakan ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hari ini, saudara, hentikan ketika kita melakukan hal-hal yang tidak patut dipuji. Kita membanjiri informasi, pikiran kita dengan informasi yang gak jelas, saudara, sumbernya. Yang gak tahu, saudara, keakuratannya, saudara. Kita begitu merenungkan banyak informasi. Kita dikuasai oleh banyak informasi. Saya gak bilang bahwa kita harus stop untuk membaca informasi, mengakses informasi. Tapi kita perlu kendalikan apa yang kita konsumsi, saudara. Hari ini perbanyak apa yang Paulus bilang. Pikirkan, stay fokus dengan apa yang manis. Stay fokus dengan semua apa yang adil, apa yang disebut dengan kebajikan. Karena kalau begitu, saudara, saudara sedang memaintain, memelihara damai sejahtera Allah. Dan yang terakhir, saudara, dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Kalau sebelumnya saudara-saudara mendapatkan damai sejahtera Allah, yang terakhir saudara akan mendapatkan Allah sebagai sumber. Allah akan bersama-sama dengan saudara. Apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus pilih. Siapa yang menjadi rekan saudara dalam melalui kesulitan ini, saudara? Paulus bilang, pelajari apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang kamu lihat padaku. Hari ini, saudara, apakah saudara punya rekan, sahabat, yang benar-benar bisa membangun saudara, yang bisa membantu berdoa buat saudara? Pilih siapa yang menjadi rekan saudara. Jangan sembarangan. Jangan pilih rekan atau teman yang dapat melemahkan semangat saudara. Apakah itu di komsel, grup pemuritan saudara, dalam tengah-tengah keluarga saudara. Mari kita saling menguatkan. Dan saya percaya ini waktunya untuk kita boleh melihat dan lebih lagi mengalami betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Allah yang kita sembah. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka
perkaramu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Hari ini Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami untuk kami berhenti untuk menjadi khawatir. Kami percaya Tuhan bahwa ada kasih karunia anugerah yang cukup untuk setiap kami untuk tetap bersuka cita. Ajar setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di hari-hari yang sulit ini Tuhan, untuk kami terus boleh bersuka cita. Bukan sukacita yang dunia tawarkan yang bergantung kepada situasi, tapi sukacita yang sejati, sukacita di dalam Tuhan. Sukacita karena kami mengenal Tuhan, sukacita karena kami tahu Tuhan ada di dalam kami, sukacita karena kami tahu Tuhan menyertai setiap kami. Dan kami mau terus setia untuk berdoa, kami mau setia untuk percaya bahwa Bapa kami di sorga adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengendalikan hidup kami, Bapa yang menyediakan, Bapa yang menyembuhkan, Bapa yang melindungi. Dan kami mau bersyukur. Ketika kami bersyukur, mungkin masalahnya belum selesai. Dan kami nggak tahu berapa lama supaya ini semua boleh menjadi selesai. Tapi ketika kami bersyukur, kami tahu ada sesuatu yang berubah di dalam kami Tuhan. Kami boleh semakin sadar betapa besarnya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Dan karena itu, kami akan mampu untuk berjalan, untuk melalui setiap kesulitan ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya damai sejahtera itu, the peace of God, akan menjadi warisan kami hari-hari ini. Damai sejahtera Allah yang lebih daripada apa yang akal manusia pikirkan. Meskipun situasinya sulit, orang akan melihat bagaimana tenangnya hidup kami, bagaimana rileksnya hidup kami. Karena kami memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami juga akan memiliki Allah yang adalah sumber daripada damai sejahtera itu. Dan itu cukup buat kami Tuhan, untuk melalui masa-masa sulit hari-hari ini Tuhan. Aku berdoa buat setiap jemaat-Mu hari ini Tuhan, yang mendengarkan, yang melihat pengajaran ini Tuhan. Biarlah Tuhan iman mereka bangkit. Biarlah Tuhan kembali mereka boleh melihat bahwa Allah sumber pengharapan sukacita itu ada beserta-serta dengan mereka. Engkau adalah Allah yang berjanji bahwa mereka punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau hari ini kami belum melihat, tapi dengan iman kami percaya bahwa Engkau Allah Bapa yang baik buat setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat setiap jemaat-Mu yang tetap haus untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur buat setiap hamba-hamba-Mu yang hari ini ikut serta melayani. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, berikut adalah beberapa info pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu tetap mau memberi persembahan, maka persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 391 301 9004 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Berikut juga adalah nomor WhatsApp Center Abalaf Depok yang baru, yaitu 0813 8992 0410. Untuk kelas SPK dan Champion Gathering untuk sementara akan ditunda dan akan diinformasikan kembali di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, ibadah Minggu 29 Maret 2020 ditiadakan dan akan diinformasikan juga di waktu yang akan datang. Demikianlah beberapa informasi pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari saudara, kita mengakhiri ibadah kita dan kita akan tutup ibadah kita dengan doa dan berkat. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa ada kuasa di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Meskipun Tuhan kami dipisahkan oleh jarak, tapi kuasa Tuhan gak pernah dipisahkan oleh jarak. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan, sukacita yang hari ini kami rasakan juga boleh menyentuh melawat setiap jemaat-Mu. Dan kami akan terus bersukacita, dan kami akan terus berdoa, dan kami terus akan bersyukur. Mari setiap jemaat Tuhan, kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah anugerah berkat yang besar dari Allah Bapa kita di sorga. Terimalah kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan terimalah penyertaan pertolongan daripada Roh Kudus. Itu semua yang menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Namaste. Namaste.